belajar harga perguruan tinggi ya, mungkin ini kan juga salah satu profesor di Monash University yang ngajak. Jadi Yes. kalian bisa bayar course-nya itu mungkin around 3.000 kali ya per course mungkin. Kalau kalian take Ya. per course itu bisa $3.000 which is sekitar 55 juta. Dan ini kita per bulannya murah sekali ya bro ya. Murah, bener-bener murah sekali. Yes. Dan ya kemarin kita sempat kasih untuk beberapa hari itu yang bisa masuk, sekarang nggak bisa lagi ya. Ya. Buat yang mau minta diskon nggak ada, sorry ya. Benar. Lu belajar, lu bayar gitu. Kenapa? Karena ya kalau kita share di luar seperti ini kayak tadi, trade yang tadi, lu ntar belepotan, nanti lu nonton ini jam 5 malam, ntar lu jam 5 sore lu nyalain kita ya. Sedangkan trade-nya jam 7, jam 12 sudah close. Jadi itu harus something yang kita bisa benar kasihnya cepat dan searah gitu. Ya, That's why. benar. Kita malas kalau kasih di sini. Nah, ada yang bilang kalian berdua adalah aset negara. Nah, ini sebenarnya ya juga semua orang harusnya paham ya bro ya. Kan karena nggak banyak anak muda tuh melakukan apa yang kita lakukan. Iya. Untuk sharing edukasi seperti ini di teknologi yang paling baru loh. Ini final frontier dari teknologi keuangan ya itu kripto. Orang banyak yang kripto tuh masih kayak di kuping orang tuh nggak enak gitu. Kayak kripto itu jelek. Tapi kripto tuh bener kalau mereka paham itu adalah frontier paling ujungnya dari sistem keuangan. Kedepannya semua itu bakal pakai smart contract. Kedepan. Ya, setuju. Gak usah jauh-jauh deh. Sekarang kan kita juga di Rollout Capital, kita ada salah satu investment di D3 Labs kan. Yap. Itu sekarang sudah banyak loh blockchain yang benar-benar dipakai. Yang kalian nggak paham nih, di bank-bank tuh udah dipakai. Ya. Gitu loh. Kalian tuh kirain teknologi ini kripto, enggak, ini blockchain itu masa depan dunia. Gitu. Smart contract tuh masa depan dunia, decentralized finance tuh masa depan dunia. Ketika lu bisa bikin distributed ledger yang open ke semua orang, ya itu memang ini teknologi masa depan gitu. Dan negara yang nggak adopsi ini cepat, menurut gua akan ketinggalan. Makanya kemarin menurut gua ada salah satu saran yang bagus bro. Yaitu kemarin kan ada yang bilang bahwa Bitcoin ini bisa jadi pertimbangkan salah satu portofolio di Danantara. Itu menurut kita menarik sekali ya bro ya. Gimana tanggapan lo? Ya mungkin kalau kita ngomongin perspektif jangka panjang sebenarnya nggak ada salahnya. Iya. Meskipun ya kalau kita ngomong kripto ini kan masih dalam siklus sebenarnya. Betul. Dan 4-year cycle tuh belum completely broken loh. Ya. Kecuali tahun depan tiba-tiba kripto masih naik lagi, itu benar-benar completely broken. Betul. Dan nggak ada yang benar-benar bisa 100% ya timing the market ya kapan topnya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngomong dari segi adopsi ya kita mendukung lah. Karena kan memang blockchain ini kan suatu teknologi. Betul. Yang benar-benar bisa diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Yang tadi kan ngomongin D3 Labs ya kita lihat nih. Ya websitenya D3 Labs pun juga trusted ya by leading financial institution. Banyak juga ya lembaga-lembaga keuangan yang memang telah bekerja sama dengan D3 Labs. Jadi kalian kalau pikir apa sih yang sedang kita kerjakan di dunia kripto ini, kita bukan cuma sekedar emang kripto sini, we're building something di negara ini gitu. Gue invest di banyak project juga yang gak kita sebutin kan. Benar. Dan ya kita jadi founder beberapa project besar di negara ini gitu. Ya. Salah satunya adalah Vlog. Kita foundernya. Ya. Itu project exchange yang menurut kita akan mengubah sistem remittance ke dunia ke depannya. Bakal banyak ya bro ya integrasinya dengan aplikasi yang kalian udah pakai setiap hari. Nah itu kata kuncinya, kita kasih bocoran sedikit. Nanti pokoknya ada aplikasi yang kalian sering pakai setiap hari itu bisa langsung akses ke aplikasi kita. Jadi kita tuh we're trying to build. Karena kalau cuma sekedar kaya kita cari inefisiensi dari market kayak tadi kita dapat jam 3 miliar, dapat jam 3 miliar. Cepet gitu. Ya. Gampang dan cepet. Kita udah, tapi bukan gampang buat kalian, gampangnya buat kita ya. Karena kita udah 10 tahun di sini. Dia dari 2016 kayak begini chart 2016 sehari bisa ratusan ribuan chart. Lo lakuin itu setiap hari ya pasti jago kayak Bruce Lee kan. Nendang sekali tapi berkali-kali. Kalau kalian coba replika mungkin nggak bisa. Tapi kalau kalian mau belajar sendiri, kita ajarin ada modulnya. Bener. Lo mau belajarin teknologinya karena gini. Gue rasa gue bikin akademi kripto tuh bukan cuma sekedar untuk orang belajar trading bro, tapi mereka juga harus belajar gimana cara build. Ya, smart contract itu kerjanya seperti apa. Jadi kalau kalian bilang oh itu kelas gitu. Memang kelas yang bagus sekali. Iya. Kelas paling bagus di negara ini. Kuliahan juga kelas kan? Nah itu balik lagi nih. Kuliah juga kelas bro. Iya. Gitu. Coba gua tanya, emang apa yang lu belajar di kuliah? Gitu. Lu belajar di kuliah sama lu belajar di Aceh. Gua sumpah ini lu belajar di sini lebih dalam. Gitu. Ini levelnya kuliah di luar negeri. Kalau mungkin kuliah di luar negeri itu banyak meritnya bro. Tapi kalau di sini, at least yang gue lihat, gue nggak bisa ngomong sebanyak lu karena gue 1 semester. Tapi kuliahnya beneran loh ya. Iya kuliah beneran. Jangan ke luar negeri karena duit papi terus foto-foto di depan ini pakai jaket Moncler begitu terus kayak kuliah di luar negeri. Jangan terus gitu. Pulang ke sini tetap
di kerjanya papi nggak yang gitu Iya, ya, yang jangan kuliah begitu. beneran. Kuliah beneran. Nah gue mungkin nggak bisa ngomong sebanyak dia karena dia beneran kuliah ya, banyak kuliahnya, cepet dan banyak dan jadi dosen ngajar di situ juga. Sedangkan gue itu cuma 1 semester suka keluar karena waktu itu gue ada pekerjaan harus ngurus karyawan. Yes. Nah, yang gue lihat pas zaman kuliah, satu, materi itu outdated. Waktu itu gue ambil sistem informasi, yang diajarin itu jujur ya, karena gini, gue belajar sistem informasi itu udah dari dulu. Gue sempat pegang salah satu perusahaan ERP juga baru dulu, ya, Enterprise Resource Planning. Ya. Jadi gue itu paham betul gitu tentang sistem. Dan ketika gue diajarin kayak belajar Java dari nol lagi, gue pengen buang itu apa komputernya keluar, gue kesel gitu. Bahkan tools yang dipakai untuk bikin aplikasinya itu semuanya udah nggak dipakai selama 10 tahun yang lalu bro. Dan even semua caranya gitu loh. Kayak mereka masih ngajarin hal-hal yang udah nggak dipakai lagi gitu. Jadi menurut gue banyak gitu loh apa namanya hal yang bisa dipelajari di luar situ. Dan kalau dari pengalaman lu gimana? Kalau gue kan waktu gue keluar kan gue merasa nggak berguna. Kebanyakan anak-anak cuma nongkrong bro. Menurut gue kuliah itu cuma teman nongkrong. Mereka cuma pesan ayam geprek di kantin, nongkrong, pulang, mabok habis itu. Nggak ada pelajaran, nol. Gue tanya nih, anak-anaknya lulus manajemen bro. Even teman gue deh, lulus manajemen, belajar akuntansi dasar kan bro. Gue tanya basic tentang neraca aja nggak bisa jawab bro. Bener nggak bisa jawab gitu. Jadi pertanyaan gue kuliahnya ngapain? Nongkrong kan? Nongkrong, mabok, ngewe.